Inilah jenis dan tingkatan raja dalam masyarakat Batak. 1. Raja Huta, yakni pemimpin tertinggi di dalam satu huta atau kampung pemukiman. Secara tradisi biasanya pendiri kampung dipilih rakyatnya menjadi Raja Huta. Kemudian ditentukan siapa yang menjadi Raja Pandua atau Raja Kedua atau Wakil Raja. 2. Raja Horja, yaitu raja yang memimpin beberapa huta atau kampung yang bergabung menjadi satu horja. Raja dipilih dari para raja huta yang bergabung dalam federasi horja. Demikian juga wakilnya. Debur menyebutkan bahwa Raja Horja adalah kesatuan kolektif pemimpin horja yang bernama Raja Parjolo, Raja Partahi dan Raja Pandapotan. 3. Raja Bius, yaitu raja yang memimpin upacara di dalam satu persekutuan bius. Raja Bius dipilih dari setiap kumpulan horja. Dinamakan juga Raja Pandapotan dipilih dalam satu rapat warga. Dia berkemampuan memimpin dan menyelenggarakan upacara keagamaan bersama Raja Parbaringin. Bila dia menyelenggarakan pesta bius, maka raja-raja Pandapotan yang lain diundang untuk berpartisipasi. 4. Raja Parbaringin yaitu terdiri dari 4 orang yang dipilih anggota masyarakat dari tiap-tiap bius marga dalam satu rapat khusus. Raja-raja ini merupakan pemimpin-pemimpin upacara kepercayaan keagamaan. 5. Raja Maropat atau Toba adalah para pemimpin yang secara struktural dibentuk oleh Raja Sisingamangaraja ke-12 sebagai orang yang sangat dipercayainya dalam segala hal. Mereka berfungsi mewakili Raja Sisingamangaraja dalam pesta bius untuk meminta hujan, melawan penyakit kolera atau cacar, maupun pesta tahun atau mamel tahun yang diselenggarakan sekali setahun saat panen perdana. Upacara-upacara adat selalu dipimpin oleh orang yang dihunjuk secara demokratis oleh masing-masing pihak atau hasuhuton yang terlibat adat. Penghunjukan pemimpin upacara adat yang dinamakan juga Raja Parhata atau Raja Parsinabul atau Parsinabung, dengan menanyakan semua keturunan nenek moyang atau marompu-ompu secara berurutan menurut senioritas dalam silsilah keturunan. Proses pemilihan pemimpin upacara pada adat kematian, perkawinan dan yang lain adalah sama. Tampaknya penamaan pemimpin di kalangan orang Batak Toba cenderung beragam. Hal ini bisa terjadi karena pemerintahan adat Batak Toba tidak sentralistis, tetapi otonomitis atau desentralistis. Masing-masing wilayah punya kebiasaan penamaan kepemimpinan sendiri, sesuai dengan latar historis mereka masing-masing. Bahkan tampaknya pada setiap jenis kegiatan ditentukan para pemimpinnya dengan nama sendiri yang dihubungkan dengan fungsinya. Misalnya ketika akan membahas pendirian satu perkampungan baru, maka akan hadir dalam rapat atau tonggo raja atau sering juga dinamakan meria raja yang diadakan khusus untuk tujuan itu, Raja Parjolo, Raja Patahi, Raja Huta dan Raja Namora. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang mendiskusikan pembangunan perkampungan baru itu secara musyawarah untuk bermufakat. Setiap hadirin berhak bicara secara demokrasi sesuai dengan jenjangnya. Bila tidak tercapai permufakatan, maka gagasan mendirikan kampung baru itu harus ditunda. Atau bila yang berencana kurang merasa puas, mereka akan mengulangi permohonannya pada kesempatan lain atau membawanya ke tingkat horja untuk dipertimbangkan.